Kemudian yang kedua, dari konsekuensi syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, yaitu wajib bagi kita untuk mentaati perkara-perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, bertakwalah kalian pada Rasul, dan bertakwalah kalian pada ulil amri di antara kalian. Allah tabaraka wa taala juga berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam maka kerjakanlah, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang maka tinggalkanlah. Wattaqullah annallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala syadidul iqab, sangat keras siksanya. Maka konsekuensi yang kedua dari syahadat kita, wajib kita untuk mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar, taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perintah Nabi adalah kita harus cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sampai aku dia jadikan orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali cintaku terhadap diriku sendiri. Kalau engkau ya Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan semuanya kecuali cintaku kepada diriku sendiri. Namun pernyataan Umar ini disangkal oleh Nabi yang mulia SAW. La ya Umar, tidak wahai Umar, masih salah cintamu ini. Sampai apa? Sampai aku, kata Nabi yang mulia SAW, lebih engkau cintai daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Ini adalah perintah Nabi yang mulia SAW. Maka dari sini jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita harus cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan cinta itu harus kita jadikan cinta yang besar, yang lebih dari cinta kita kepada orang-orang yang paling kita cintai. Bahkan harus lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Ini baru benar cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk nanti cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kita cinta pula kepada ummahatul mukminin, kepada istri-istri beliau, ibunda kaum muslimin, ibunda orang-orang yang beriman. Kita juga cinta kepada keturunan beliau, kepada anak-anak beliau, kepada cucu-cucu beliau. Kita juga cinta kepada sahabat-sahabat beliau ridwanullahu alaihim jami'an. Maka dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, Nabi yang mulia SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian cela, jangan kalian hina sahabatku, kata Nabi yang mulia SAW. Kalau anna ahadakum anfaqu misla uhudin zahaban
ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian bersedekah berupa emas sebesar gunung Uhud sekalipun, maka tidak akan menyamai derajatnya para sahabat tadi, walau mereka hanya bersedekah 1 mud ataupun setengahnya. Ini subhanallah, Nabi yang mulia SAW merintahkan kepada kita untuk mencintai sahabatnya. Maka konsekuensi syahadat kita, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, kita cintai sahabat Nabi, kita doakan mereka. Kita doakan Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita doakan orang-orang yang beriman sebelum kita. Kita doakan para sahabat yang atas jasa mereka tersebarlah agama Islam ini, bukan sebaliknya. Sebagaimana apa yang dilakukan sebagai kelompok yang menyimpang, yang mereka mencela sahabat Nabi, bahkan sebagian mereka kafirkan sahabat Nabi, wa iyyazubillah. Kemudian perintah Nabi yang lain diantaranya adalah untuk memperbanyak selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru alayya minas shalah." Perbanyaklah oleh kalian selawat kepadaku fi kulli yaum Jumu'ah, khususnya pada hari Jumat. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya orang yang paling pelit adalah seorang yang sewaktu disebut nama Muhammad SAW mereka tidak berselawat untuk beliau SAW. Di antara perintah Nabi juga adalah untuk menebarkan salam, yang menebar salam, kemudian untuk berakhlak yang baik, kemudian juga birrul walidain. Dan perintah Nabi ini banyak, perintah untuk melakukan amar ma'ruf ini banyak sekali. Namun yang paling besar di antara perintah-perintah tadi, yang paling mulia adalah perintah Nabi untuk apa? Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana larangan Nabi yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Makanya sewaktu sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ayyuzan bin azam, hai Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Apa maksiat yang paling besar? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah yang telah menciptakanmu. Maka kalaulah seandainya dosa yang paling besar, ini artinya larangan yang paling Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tekankan untuk ditinggalkan, yaitu kesyirikan kepada Allah. Maka perintah yang paling Rasul sallallahu alaihi wasallam tekankan bagi kita untuk kerjakan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar cintanya kepada Nabi, yang benar syahadatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus mengerjakan perintah Nabi ini. Dan perintah Nabi yang paling besar adalah bagaimana agar umatnya ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya. Dalam rububiyahnya, yaitu mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan mereka, Allah satu-satunya zat yang bisa memberikan maslahat dan mudarat bagi mereka, Allah satu-satunya zat yang memberikan kepada mereka rezeki, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mematikan mereka. Tauhidnya terhadap uluhiyah Allah, mereka mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, yaitu mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Salatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, doanya kepada Allah,
sembelihannya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Kemudian mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Dia meyakini bahwasanya Allah Taala Maha mengetahui dan tidak ada satupun yang pengetahuannya sama dengan pengetahuan Allah Taala. Manusia memiliki pengetahuan, tapi pengetahuan manusia tidak sama dengan pengetahuan Allah Taala. Dia mengetahui Allah Taala Maha melihat. Manusia juga melihat, tapi penglihatan manusia tidak sama dengan penglihatan Allah. Mentauhidkan Allah dalam asma wa sifatnya. Ini adalah perintah yang paling besar dari perintah-perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang yang dia meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah, dia katakan dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan bahwasanya ya dia sangat rindu ingin bertemu sama Rasulullah SAW, dia sangat ingin mendapatkan syafaat Nabi yang mulia SAW. Kunci yang paling utama adalah dia tauhidkan Allah Taala, karena ini merupakan perintah yang terbesar dari perintah-perintah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ijtinabu manaha anhu wa zajar, yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang dilarang oleh Nabi banyak ya. Di antaranya adalah gulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang manusia ya untuk gulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum wal gulu fid din. Kemudian juga larangan Nabi diantaranya adalah tidak minum dengan tangan kiri, tidak makan dengan tangan kiri. Rasulullah sebutkan apa? Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minumnya dengan tangan kiri. Dan ini masih banyak sekali. Kemudian Rasulullah juga melarang tasyabbuh, yang mengikuti orang-orang kufar dalam ibadah mereka. Dan tadi larangan yang paling besar adalah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah ibadatullah bima syara', beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi kita. Syahadat kita, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah, maka hendaklah kalau kita beribadah, kita mengikuti ibadah yang dituntun oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.